Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan penyusunan soal HOTS. Pembahasan yang pertama yaitu karakteristik soal HOTS. Pengertian HOTS. HOTS merupakan singkatan dari Higher Order Thinking Skills yang artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Istilah ini pertama kali muncul sebagai salah satu buah pikiran seorang psikolog pendidikan Amerika, Benjamin Samuel Bloom. HOTS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang membagi tujuan pendidikan menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan taksonomi Bloom, dalam mempelajari suatu topik, ada beberapa tingkatan kemampuan berpikir, mulai dari tingkat rendah, Low Order Thinking Skills disingkat LOTS, sampai tingkat tinggi yaitu HOTS. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Soal yang termasuk HOTS memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakteristik yang kedua yaitu mengukur kemampuan tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting yang dituntut dimiliki oleh peserta didik pada zaman modern. Adapun kreativitas menyelesaikan permasalahan dalam HOTS terdiri atas A. Kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar. B. Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Yang C. Menemukan model-model penyelesaian baru yang berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Karakteristik selanjutnya yaitu berbasis kontekstual. Permasalahan nyata dalam kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat dunia berhubungan dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Karakteristik yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOTS, sikap dan perilaku positif dari peserta didik, serta memperbaiki pembelajaran dan berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Karakteristik yang kelima yaitu ongoing. Proses penilaiannya dapat pula terintegrasi dengan proses pembelajaran dan bersifat ongoing. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu menggunakan bentuk soal yang beragam. Soal beragam dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes, dapat menjamin prinsip objektif dan dapat menggambarkan kemampuan peserta didik sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penyusunan soal HOTS. Penyusunan soal HOTS yang dilakukan untuk mengukur ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini. Yang pertama yaitu kognitif. Penulisan soal HOTS pada materi matematika tentu dibutuhkan penguasaan materi ajar tersebut, keterampilan dalam menulis soal, komunikatif dalam bahas soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan atau tempat guru mengajar. Berikut dijelaskan langkah-langkah penyusunan soal-soal HOTS. Yang pertama, menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat soal-soal HOTS pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Dan yang kelima, membuat pedoman
penskoran dan kunci jawaban setiap butir soal HOTS yang ditulis. Hendaknya dilengkapi dengan pedoman, penskoran, dan kunci jawaban. Yang kedua yaitu afektif. Teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013 antara lain meliputi observasi, catatan kejadian tertentu, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Hasil observasi guru terhadap sikap siswa yang menonjol, positif ataupun negatif, saat pembelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap dilakukan oleh pendidik atau guru pada saat pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Kemudian ranah psikomotorik. Dalam proses penilaian keterampilan, sudah tentu ada aspek HOTS di dalamnya. Contoh penilaian adalah teknik praktik, produk, dan proyek. Karena dalam proses tersebut ada kreativitas, ada proses transfer knowledge, dan ada proses penyelesaian masalah. Jadi, proses penilaian keterampilan bisa mencakup aspek transfer knowledge, critical thinking, dan creativity serta problem solving. Kemudian pembahasan selanjutnya itu contoh soal HOTS untuk sekolah menengah pertama dalam materi operasi bilangan. Bunyi soalnya itu hasil dari 17 dikurangi dalam kurung 3 dikali negatif 8 adalah A 49, B 41, C 7, D negatif 41. Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilangan bulat. Alternatif cara penyelesaiannya yaitu operasi perkalian dan pembagian mempunyai hierarki yang lebih tinggi dibandingkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Bilangan yang ada dalam tanda kurung diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu sebelum dioperasikan dengan bilangan lain yang ada di luar tanda kurung. Soal ini dapat diselesaikan dengan mudah yaitu caranya sebagai berikut. 17 dikurangi dalam kurung 3 dikali negatif 8 sama dengan, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung yaitu 3 dikali negatif 8 yang menghasilkan negatif 24. Kemudian 17 kita kurangi dengan hasil 3 dikali negatif 8 yaitu negatif 24. Maka kita dapatkan 17 ditambah 24 sama dengan 41. Jadi hasil yang diperoleh yaitu 41 yang jawabannya itu adalah B. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu contoh soal HOTS untuk sekolah menengah atas yang dengan materi trigonometri. Bunyi soalnya yaitu jika fungsi fx sama dengan a pangkat 2 sama dengan a kuadrat cos ax min 7 memiliki periode 2pi per 3, maka nilai minimum fungsi f adalah a negatif 16, b negatif 6, c 1, d 6, dan e 9. Pembahasan. Nilai A pada fungsi diperoleh dari rumus A sama dengan 2pi per P di mana P adalah periode grafik. A sama dengan 2pi per 2pi per 3 sama dengan 3. Maka Fx sama dengan 9 cos 3x min 7. Karena cos 3x lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari karena cos x lebih besar sama dengan negatif 1 dan lebih kecil sama dengan 1, maka nilai minimum f tercapai saat cos 3x sama dengan min 1. Nilai minimum fungsi f sama dengan 9 dalam kurung min 1 dikurangi 7 sama dengan min 16, yang jawabannya itu adalah A. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.